Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar di seluruh Nusantara, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan uji normalitas residual, khususnya pada statistika parametrik. Karena sudah menjadi suatu kelaziman bahwa ketika kita ingin melakukan analisis data, pada penelitian-penelitian kuantitatif terbaik kita, maka ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, aspek di mana pastikan bahwa data penelitian kita tidak terdapat pencilan atau outlier data. Kemudian aspek yang kedua, pastikan bahwa nilai residual dari data penelitian kita itu berdistribusi normal. Berikut ini tutorial singkatnya dan ikuti step by step-nya. Saat ini kita sudah masuk pada Software Statistical Program for Social Science atau SPSS. Langkah yang pertama, masukkan variabel penelitian, yaitu Y dan X misalnya. Kemudian pada masing-masing variabel ini kita identifikasi, yaitu misalnya variabel Y pertumbuhan ekonomi, kemudian variabel X pertumbuhan penduduk. Oleh karena terdapat kata pertumbuhan, maka bisa dipastikan bahwa kedua variabel ini diukur dalam satuan unit persen. Langkah berikutnya, ketika variabel sudah kita entry dan kita identifikasi, yaitu masukkan data penelitian dengan cara klik data view, di mana lagi-lagi saya katakan Y, yaitu pertumbuhan ekonomi dalam persen, kemudian pertumbuhan penduduk dalam persen juga dinotasikan dengan X. Dan jumlah pengamatan penelitian ini misalnya ada 86 pengamatan. Langkah berikutnya, tadi saya katakan uji outlier data atau uji pencilan data. Pastikan bahwa data ini tidak terdapat outlier data atau pencilan data. Kalau nanti misalnya hasil pengujiannya terdapat outlier data, maka yang terjadi outlier itu harus kita eksekusi terlebih dahulu, atau kita hilangkan, atau kita hapus. Caranya, klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian klik Explore. Variabel-variabel penelitian, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kita blok, masukkan dalam kolom Dependent List. Kemudian klik Statistics, dan pilih Outliers. Kemudian klik Continue, dan OK. Mohon bersabar, kita cek dulu hasil pengujian outlier datanya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Terdapat pencilan data. Jumlahnya 1 pada baris ke-86. Bagaimana dengan variabel yang lain, pertumbuhan penduduk, tidak terdapat outlier, aman. Dengan kata lain yang perlu kita treatment, yaitu variabel tentang pertumbuhan ekonomi, terutama pada baris ke-86. Caranya, nah ini, pada baris ke-86 ini kita blok, kemudian klik kanan, clear. Sehingga jumlah pengamatan kita berkurang 1. Maka total pengamatan sebanyak 85. Tadi 86, awalnya yang nomor 86 atau baris 86 ini terjadi yang namanya pencilan data. Maka baris ke-86 itu perlu kita drop, sehingga tinggal 85. Langkah berikutnya, kita cek lagi outlier datanya.
Caranya klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, kita reset, kita blok lagi, masukkan ke dependent list, klik statistics, kemudian klik outliers, klik continue, dan OK. Kita cek hasil uji outlier data yang baru. Ya, mohon bersabar. Hasilnya seperti ini, kita scroll ke bawah lagi. Pertumbuhan ekonomi aman, sudah tidak terdapat outlier data. Apalagi pertumbuhan penduduk, ini pun juga dalam posisi terbebas dari outlier data. Nah, ketika data penelitian sudah tidak terdapat outlier, langkah berikutnya kita melakukan uji normalitas data seperti biasanya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Caranya ya, terlebih dahulu harus kita cari nilai residualnya. Caranya bagaimana? Klik analyze, kemudian sorot ke regresi dan pilih linear. Kemudian dependennya pertumbuhan ekonomi masukkan di kotak dependent dan pertumbuhan penduduk dimasukkan di kotak independence. Kemudian kita klik save, kemudian pada kotak residuals ini kita pilih unstandardized residual. Kemudian pilih continue dan OK. Ya. Dan OK, sehingga akan muncul nilai residual terkait data-data penelitian. Nah, yang kita uji normalitas datanya nanti yaitu nilai residual ini, ya. Yang kita uji normalitas data menggunakan misalnya Kolmogorov-Smirnov test, yaitu nilai residualnya. Langkahnya klik analyze, kemudian sorot ke non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian pilih yang sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita klik. Nah, yang kita uji adalah unstandardized residual. Variabel ini kita blok, kemudian kita masukkan pada kotak tes variabel list. Langsung saja ketik atau klik OK. Ya. Berikutnya kita kumpulkan terlebih dahulu terkait hasil analisis datanya. Kemudian kita ulang lagi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov testnya menggunakan pendekatan yang lain, yaitu klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialogs, sampel Kolmogorov-Smirnov test, klik exact. Hasil yang tadi yang pertama itu, uji normalitas data yang pertama, itu menggunakan asimptotik. Karena ketika kita tidak melakukan treatment atau campur tangan terhadap SPSS ini, maka software SPSS otomatis melakukan uji normalitas residual itu menggunakan pendekatan asimptotik. Kita pilih sekarang pendekatan Monte Carlo, kemudian continuous dan OK. Kemudian yang ketiga, kita lakukan uji normalitas yang berbeda lagi. Klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialogs, sampel Kolmogorov-Smirnov test, klik exact, kemudian pilih yang exact, kemudian klik continue, dan OK. Sekarang kita tampilkan hasil olah data atau uji normalitas residual menggunakan pendekatan asimptotik, kemudian Monte Carlo, dan exact. Perhatikan ini. Kita scroll ke atas dulu. Nah ini.
Jika kita menggunakan pendekatan asimptotik ketika kita melakukan uji normalitas data, perhatikan nilai asinsik 2 til pada unstandardized residual. Nilainya 0,001. Oleh karena nilai ini kurang dari alfa 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa jika menggunakan pendekatan asimptotik, maka data penelitian atau residualnya tidak berdistribusi normal. Kemudian menggunakan data atau metode yang kedua, yaitu Monte Carlo. Nah ini Monte Carlo. Monte Carlo 6 2 til, nilai signifikansinya atas unstandardized residual sebesar 0,088 lebih besar dari alfa 0,05. Dengan kata lain, jika menggunakan pendekatan Monte Carlo, data penelitian atau residualnya berdistribusi normal. Kemudian langkah berikutnya atau metode yang terakhir yaitu metode eksak. Perhatikan nilainya, nilai sig 2 til, eksak sig 2 til pada unstandardized residual sebesar 0,089. Dengan kata lain, jika kita menggunakan metode eksak untuk melakukan uji normalitas residual, ini pun juga berdistribusi normal. Kesimpulannya, dari 3 metode atau 3 pendekatan tadi, mana yang digunakan? Gitu kan ya. Nah, otomatis ada berbagai macam pertimbangan. Salah satu di antaranya, jika datanya besar, maka silahkan menggunakan pendekatan atau metode Monte Carlo. Sedangkan jika datanya kecil, maka silahkan menggunakan pendekatan atau metode eksak. Nah, sehingga pendekatan asimptotik untuk menguji normalitas residual itu bukan satu-satunya metode. Masih ada metode yang lain, yaitu metode Monte Carlo dan metode eksak. Demikian tutorial singkat terkait dengan uji normalitas residual, terutama jika menggunakan metode Monte Carlo, dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.